Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Selamat datang di Sudut Bincang. Nah, ini karena podcast pertama kita, jadi kita kenalan dulu gak sih? Harus banget sih, harus kenalan banget karena ini pertama banget dan ini perdana podcast Sudut Bincang pertamanya Naida Hairunisa. Nah, jadi kita kenalan dulu nih. Kayak yang Pia bilang, nama aku Naida Hairunisa. Di sini aku bareng sama teman aku. Dan aku Pia atau nama lengkapnya Lutfia Nur Aziza. Di sini kita berdua akan berbincang-bincang santai bersama kalian yang mungkin lagi belajar, lagi ngerjain tugas atau mungkin lagi nyantai, Lagi santai-santai aja nih di ruang TV. Betul banget. Nah, ya gimana nih kabarnya hari ini? Udah ngapain aja? Aku udah jualan. Tadi aku jualan danus. Danus untuk festival sekolah kita. Dan kalian harus tahu nih, jualannya tadi alhamdulillah laris manis. Alhamdulillah banget. Nah, kalau Naida hari ini udah ngapain aja? Aku sih hari ini istirahat aja. Oh, istirahat aja ya. Karena capek banget kemarin tuh kayak banyak banget acara. Kemarin tuh full banget. Full banget. Schedule aku tuh full banget, pokoknya full banget. Dan besok juga kita udah memulai kegiatan lagi. Udah mulai sekolah lagi, udah harus beraktivitas, harus siap-siap kekuatannya dikumpulin lagi untuk hari Senin dan seterusnya. Nah, kita nih udah sekitar 2 tahun di masa putih abu-abu ini. Betul banget. Gimana sih, Pi? Kamu udah merasakan seragam putih abu-abu melepas putih biru tuh gimana rasanya? Rasanya baru bentar banget loh di sini. Perasaan baru kemarin gak sih kita fantastik? Fantastik tuh apa sih? Fantastik tuh kayak semacam ospek gitu di sekolah kita, namanya fantastik. Dan kita baru aja ngejalanin itu. Dan kalian harus tahu kita ngejalaninnya secara daring, online, dalam jaringan. Itu bener-bener nggak ke expect banget kita bakal hari pertama SMA ya, online. Kita nggak bisa ketemu gitu kan, nggak kenal, dan malah Iya, kenalannya harus di Zoom gitu kan. Pasti kalian juga yang di rumah yang nonton ini kenalan sama teman-temannya secara online juga kan. Iya, merasakan apa yang kita rasakan juga. Oh iya nih, aku mau cerita sedikit nih. Selama pandemi kemarin pas kelas 10, kayak itu kita belajar di rumah ya. Dan aku ngerasa beda banget sensasi belajar di rumah. Beda banget. Jujur aku ngerasa sedih. Sedihnya tuh ini, Nay. Aku tuh ngerasa kesepian di rumah. Secara kan aku anak tunggal juga ya. Kamu anak tunggal? Iya, aku anak tunggal. Nah, jadi aku tuh gak punya temen ngobrol di rumah. Gak ada adik, gak ada kakak. Ya paling sama orang tua. Tapi kan gak mungkin kan aku ngeganggu orang tua aku pas lagi kantor, lagi kerja gitu kan. Nah, juga kita harus tahu waktu gitu loh gitu. Iya benar, kita juga harus sadar gitu. Oh, orang tua kita lagi kerja nih, gak bisa diganggu kayak gitu. Nah, selain ngerasa kesepian juga, aku ngerasa gak berkembang selama di rumah. Gimana tuh maksud gak berkembang tuh? Gimana sih? Berkembangnya tuh dalam beberapa aspek ya, tapi aku ambil aja contoh dari akademik aku. Aku merasa selama di rumah tuh akademik tuh nggak berkembang, nggak meningkat nilaiku, jadi tetap aja di angka segitu dan nggak bisa mencapai apa yang udah aku targetkan kayak gitu. Padahal aku ngeliat teman-teman kita tuh kayak main-main tapi dia bisa bagus gitu, tetap santai tapi rankingnya tuh naik gitu. Nah, pas banget nih sama tema yang bakal kita bahas kali ini, yaitu loneliness and self-compassion. Nah, kalau boleh tahu tuh loneliness itu apa sih? Loneliness tuh kata sifat yang artinya tuh kesepian. Nah, kesepian di sini maksudnya kalian tuh ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya teman, ngerasa nggak punya teman ngobrol. Intinya nggak ada orang yang bisa kalian jadiin tempat untuk cerita atau curhat kayak gitu. Apalagi terus tadi masa pandemi ini nggak sih, karena kita nggak bisa keluar rumah, bener banget. Terus nggak bisa ketemu teman-teman kita, pasti kita cuman chatan-chatan doang nih sama teman-teman. Betul banget. Terus tadi juga aku baru kepikiran nih, kalau misalkan kesepian, terus tambah self compassion. Nah, self compassion tuh apa sih, Nay? Self compassion tuh bandingin diri kita sama apapun itu, sama teman, bisa sama teman, terus sama apapun lah ya. Apapun ya. Contohnya nih, contoh yang kamu pernah dapatin dari self compassion tuh apa? Contohnya kayak aku nih harus dapat nilai 90 gitu. Terus kayak aku dituntut buat dapat nilai 90 tapi aku dapatnya cuma 85. Itu aku jadi kayak
kok aku nggak bisa ya, aku nggak bisa dapet segini gitu. Ngerasa kecewa sama diri sendiri Kecewa nggak sih? sama diri sendiri. Dan kadang aku ngerasa gagal sama diri aku sendiri. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa dan kenapa? Itu selalu jadi pertanyaan terbesar di hidup aku, kayak gitu. Terus ini aku pernah denger ya, katanya tiap kegiatan atau tiap masalah tuh pasti ada dampaknya gak sih? Nih aku mau kasih tahu ya ke kalian semua dampak dari loneliness dan juga self compassion. Ini pengalaman aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri nih, dampak dari loneliness dan self compassion yang berkepanjang itu satu, aku bakal kehilangan kepercayaan diri aku. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak pernah mencoba untuk berubah. Karena kita nggak keluar dari zona nyaman itu. Iya, kita nggak keluar dari zona nyaman itu. Kita tetap aja stuck di situ dan kita tetap apa ya, kayak pesimis sama diri kita. Pesimis, oke, aku nggak bisa. Dan lonelinessnya juga kita ngerasa nggak punya teman, jadinya antisosial, ansos, gak mau bergaul. Terus kayak ya intinya nggak mau punya teman gitu, saking ngerasa kesepiannya gitu. Padahal banyak loh orang yang mau temenan sama kita gitu. Jadi banyak orang yang mau temenan sama kita, tapi kita tuh ngerasanya mereka nggak mau. Jadi kita yang, malah itu kita yang menutup diri. Betul banget. Justru kita harus berani untuk berbaur. Nah terus kalau dampak terakhirnya itu yang paling parah yaitu self harming. Nah ini jangan banget ya. Jangan ditiru ya. Pokoknya iya nggak boleh. Aku juga nggak bakal. Dan kalian semua yang jangan nonton ini jangan sampai ada yang lakuin ya. Jangan sampai. Nah terus kalau buat cara nanganinnya nih, solusinya tuh apa sih? Solusi buat nanganin loneliness dan self compassion itu, kalau dari aku itu ada self reward sama me time. Nah kalau self reward itu kalau aku nonton film atau baca buku. Nah terus kalau misalkan me time itu kayak aku cari kesibukan, ngerjain hobi aku ataupun masak-masak kayak gitu. Nah buat self reward kalian juga bisa nih, kan misal kalian udah puas banget, akhirnya kalian self reward, kalian bisa check out. Betul banget, pasti betul banget. Kalian udah banyak banget kan? Betul banget nih, aku juga sama banget nih kayak kamu. Kamu udah banyak ya? Banyak banget. Aku juga banyak. Iya. Atau kalian juga bisa streaming party? Bisa banget. Nah, kayaknya waktu kita udah selesai nggak sih? Iya, kamu ada jam layar ya habis ini? Iya, aku ada berlayar abis ini. Kamu juga ada jam terbang? Iya, aku ada jam terbang. Kita berdua beda-beda nih. Aku terbang dan dia berlayar. Iya, kita kayak mau keliling-keliling abis ini. Iya, betul banget. Sibuk banget gak sih? Iya, sibuk banget. Ya. Kalau begitu, mari kita selesaikan aja nih segmen kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di sudut bincang selanjutnya. Dadah.